Welcome home untuk yang baru bergabung di YouTube channelnya Genji, dan saya mengajak semua untuk mengikuti ibadah hari ini, dan jangan lupa untuk yang baru bergabung mengisi konektor dengan link di bawah ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa pada siang hari ini bahwa kami masih bisa beribadah Tuhan, meskipun kami dengan online. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini dan bisa firman untuk kami semua Tuhan, walaupun kami mengikutinya dengan lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kesempatan yang kamu berikan. Haleluya, haleluya. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati.
Bapa, kami bersyukur kami bisa beribadah Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk nafas yang masih Tuhan beri. Kami bersyukur untuk fasilitas yang masih kami miliki. Terima kasih Tuhan. Kami rindu padamu, kami mau datang padamu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku
merata di dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai pembicara untuk Engkau menasihati kami, untuk Engkau menegur kami, dan Tuhan kami perlu Engkau Roh Kudus supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya, karena kami gak bisa tanpa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom remaja Genji Teen. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Judulnya saya beri judul Yusuf di penjara. Kenapa kok Yusuf di penjara? Nanti kita akan melihat lebih lanjut. Sekarang kita akan melihat dulu, kita akan belajar dari Yusuf. Karena dalam tokoh-tokoh di Alkitab itu kita bisa mempelajari mereka masing-masing satu persatu. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi siang ini kita akan belajar dari kisah Yusuf supaya mendidik kita di dalam kebenaran mengatasi masa-masa pandemi COVID ini. Sekarang kita akan melihat ya, kalau kita melihat gambar ini, kita melihat banyak ya orang-orang remaja, anak-anak remaja merasa seperti gadis di gambar ini. Gara-gara corona nggak bisa kemana-mana, seperti terpenjara, nggak bisa kemana-mana, ruang geraknya dibatasi, mau ketemu teman nggak bisa, mau sekolah nggak bisa. Yang biasanya bisa hangout ke mall atau sekedar pergi makan atau sekedar ngomong-ngomong ngobrol, bahkan ke gereja pun gak bisa. Kok hidup ini kayak di penjara ya? Yusuf pun pernah mengalami seperti kita. Kalau kita melihat di gambar ini, Yusuf itu pernah mengalami keadaan seperti kita, bahkan lebih parah. Kalau kita ini cuma seakan-akan di penjara, tetapi Yusuf itu benar-benar di penjara. Bedanya dengan kita itu cuma seakan-akan, tetapi Yusuf benar-benar di penjara. Sekarang kita akan melihat, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan di dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Yusuf yang mengurus segala pekerjaan di dalam tahanan. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf sudah melakukannya dengan baik. Tidak perlu dicek-cek lagi, karena Yusuf mengerjakannya dengan baik. Dan karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sekarang kita melihat gambar di sini ya. Kita lihat Yusuf itu adalah pribadi yang rajin. Kalau kita lihat di Kejadian 39 ayat 22 dikatakan, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Kalau Yusuf nggak rajin, kepala penjara nggak akan mempercayakan semua pekerjaan di penjara itu kepada Yusuf. Kalau kita lihat gambar di sini, kita lihat Yusuf itu bekerja membagi-bagi makanan, mungkin juga ya bersih-bersih, ya mungkin apa yang dikerjakan kepala penjara itu dia kerjakan semua, rajin Yusuf itu. Dikatakan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Jadi segala pekerjaan di dalam penjara itu Yusuf yang mengurusnya. Nah, kita melihat apa sih rajin itu? Kalau menurut KBBI
KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau menurut KBBI, rajin itu artinya suka bekerja, suka belajar, membuat atau mengusahakan supaya rajin. Jadi orang yang rajin itu tidak bisa diam, dia itu kepingin, aduh ada apa ya yang bisa dikerjakan, apa ya yang bisa dibaca, misalnya ada PR, mana ya yang belum tak kerjakan PR, atau ada tugas-tugas, mana ya yang belum aku kerjakan. Nah, itu orang yang rajin. Jadi orang yang rajin itu biasanya PR-nya beres, tugasnya beres, semua yang dipercayakan kepada dia itu beres. Karena apa? Karena dia rajin. Nah, kita sebagai remaja-remaja Gen Z Teen, kita juga harus seperti Yusuf, pakai waktu dengan baik di masa-masa pandemi ini. Kalau kita lihat sekarang ini banyak sekolah pakai online, belajar pakai online, pakai waktu dengan baik. Karena banyak ya anak-anak di luar sana, remaja-remaja di luar sana, itu pakai waktunya nggak baik. Kelihatannya, wah, lihat laptop, lihat iPad, kelihatannya belajar, tapi di sebelahnya ada HP, terus main game. Nah, itu namanya tidak menggunakan waktu dengan baik. Dan itu bukan dimasukkan di golongan orang yang rajin, karena dia nggak memakai waktunya dengan baik, tidak bekerja dengan baik, tidak belajar dengan baik. Biarlah kita sebagai Gen Z Teen, kita mau memakai waktu ini dengan baik, dengan rajin seperti Yusuf. Dan kalau kita memakai waktu dengan baik seperti Yusuf, maka kita tugas-tugas kita, apa yang dipercayakan kita itu akan semakin dipercaya. Jangan sampai kalau kita belajar harus ada mama yang ngecek, ayo coba tugasnya dikerjakan. Oh, kamu sudah bikin PR enggak? Kamu sudah lihat ini apa enggak tugasmu? Terus dilihat, oh laptopnya sudah nyala apa enggak? Ya, kalau tadi dikatakan di Yusuf itu dikatakan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mengecek lagi karena percaya Yusuf sudah melakukannya dengan baik. Nah, kalau kita seperti yang tadi digambar anak yang main game aja, itu seperti apa? Seperti kisah penabur ya. Kalau kisah penabur itu dikatakan penaburnya itu menaburkan benih, tapi benihnya dimakani oleh burung-burung. Begitu pula kita, kalau kita lagi belajar, terus kita lagi main game, nanti benih-benih yang pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru kita diambil oleh iblis, diambil. Jadi kita ini sebagai seorang pelajar kayak nggak mengerti apa-apa, kosong otak kita, nggak ada pengetahuan yang masuk. Begitu juga dengan ketika kita ibadah seperti ini, ketika ibadah seperti ini, ibadah online, firman diberitakan, terus kita sambil duduk leyeh-leyeh, sambil main HP, main game. Nah, itu nanti seperti kisah penabur ini, benih-benih yang ditaburkan dimakan oleh burung. Benih itu bicara tentang apa? Bicara tentang firman Tuhan. Dan burung ini bicara tentang iblis yang mengambil benih-benih itu. Oleh sebab itu banyak remaja-remaja Kristen, anak-anak Tuhan yang nggak bisa tumbuh karena apa? Karena benih-benihnya dicuri, diambil oleh iblis. Jadi kita kalau mendengarkan firman Tuhan atau kita juga belajar, biarlah pengetahuan itu masuk. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kebenaran itu masuk. Jadi kita itu bisa dimerdekakan, diubahkan, karena firman Tuhan itu memerdekakan kita. Terus kita lanjut. Selain rajin, Yusuf ini apa? Disertai Tuhan. Jadi selain rajin, Yusuf itu disertai Tuhan. Ini salah ya, sorry. Ini nomor 2, disertai Tuhan. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jadi ketika kita disertai Tuhan, apa yang kita kerjakan itu akan dibuat Tuhan berhasil. Rajin itu baik, adik-adik. Rajin itu memang harus kita lakukan. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu disertai Tuhan. Karena ada banyak orang yang rajin, tapi loh kok nggak naik? Oh rajin, tapi ada sesuatu yang kok nggak berhasil. Kita perlu penyertaan Tuhan.
Karena ketika Tuhan beserta kita, Tuhan itu akan membawa kita ke ranah-ranah yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih supaya disertai Tuhan. Yang pertama, bagaimana supaya kita disertai Tuhan itu adalah hidup kudus. Karena di firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi supaya disertai Tuhan, yang pertama itu kita harus hidup kudus. Karena apa? Karena Tuhan itu pribadi yang kudus. Dia satu pribadi yang kudus, dan Dia itu kalau kita mau dekat sama Tuhan, makanya kita itu harus juga kudus supaya Tuhan bisa menyertai kita selalu. Di Yesaya dikatakan, oh telingaku ini loh tidak kurang panjang untuk mendengar, tanganku tuh tidak kurang panjang, tetapi yang memisahkan kita itu adalah dosa kita. Jadi untuk supaya kita disertai oleh Tuhan, kita harus hidup kudus. Banyak remaja-remaja saat ini karena banyak di rumah aja, nganggur, banyak-banyak waktu, misalnya sudah selesai semua tugasnya, kemudian mulai buka-buka situs-situs yang gak baik ya, situs porno, situs-situs yang percabulan, itu membuat kita hidup tidak kudus, membuat kita hidup tidak disertai oleh Tuhan. Jadi salah satu supaya kita mendapat penyertaan Tuhan itu adalah hidup kudus. Nah, yang kedua supaya disertai oleh Tuhan yaitu taat. Kita harus taat kepada Tuhan karena kita ini anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Seperti kita anak-anak orang tua kita juga harus taat kepada orang tua kita. Nah, kita anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Kita baca di Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi kita ini harus apa? Taat kepada firman Tuhan. Jangan, kalau kita melanggar firman Tuhan itu termasuk sebagai pelanggaran. Dan ketika kita melanggar, pelanggaran itu sama dengan kita berdosa, melanggar firman Tuhan. Jadi ayo kita yang mau disertai Tuhan, kita mau perbaiki hidup kita jadikan hidup kita ini kudus, kemudian taat kepada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan itu luas. Kita taat beribadah, taat melakukan doa-doa kita, taat rajin membaca firman Tuhan. Itu karena Tuhan menghendaki kita supaya taat sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau taat menurut KBBI itu taat itu artinya apa? Tunduk patuh kepada apa? Kepada firman Tuhan. Nah, kita harus tunduk patuh kepada firman Tuhan. Sebab itu sebagai remaja-remaja, kalau kita ada waktu di rumah, ambil banyak waktu untuk apa? Untuk membaca firman, supaya kita tahu, kita supaya bisa mentaati setiap firman Tuhan. Kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Nah, kita lebih lagi, ini ya ada gambarnya, sebagai anak-anak Tuhan kita tunduk dan patuh kepada firman Tuhan. Karena dikatakan di Lukas 1 ayat 28, blessed are those who hear the word of God and obey. Diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Jadi kita itu akan diberkati sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja-remaja Gen Z Teen, kita akan mendapat berkat Tuhan. Ketika kita hidup kudus, kita taat melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan siang ini kita belajar seperti Yusuf. Kita mau mencontoh Yusuf di masa pandemi ini. Kita belajar seperti Yusuf yang rajin, disertai oleh Allah. Terus bagaimana supaya disertai oleh Allah? Kita hidup kudus sebab Allah kita kudus. Dan yang kedua, taat akan firman Tuhan.
dan di dalamnya termasuk taat saat teduh, taat berdoa, beribadah, dan menjadi pelaku firman. Mari kita saat ini kita tutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan boleh kami simpan di dalam hati kami. Bukan hanya kami simpan saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menjadi pribadi yang taat, pribadi yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar seperti Yusuf. Meskipun di masa pandemi ini, kami mau tetap rajin Tuhan, rajin belajar, rajin melakukan apa yang menjadi tugas-tugas kami. Dan biarlah kami juga Tuhan, boleh tetap Tuhan, melakukan setiap apa yang menjadi bagian tugas kami, dan kami boleh memperkenankan nama-Mu Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu, nama-Mu boleh dimuliakan di dalam kehidupan setiap kami dan remaja-remaja Gen Jitin. Terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan berkat-Mu Tuhan menyertai remaja-remaja Gen Jitin ini yang ada di rumah. Engkau memberi mereka Tuhan sukacita, Engkau memberi mereka damai sejahtera, dan mereka boleh semakin hari Tuhan semakin memperkenankan Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Gimana firman Tuhannya? Pasti memberkati kalian semua kan? Jangan lupa kita menerapkan firman Tuhannya ya. Dan juga minggu depan tetap ada ibadah online. Yuk kita sama-sama tetap ibadah pukul 10.30 di YouTube channel Gen Jitin GBWS Gen.